Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jadi mobil gue ini kemarin udah habis ganti oli. Nah, setelah ganti oli, gue selalu menggunakan STP Complete Full System Cleaner. Produk ini dapat membuat mesin kalian lebih baik kinerjanya, karena ini dapat menghilangkan kerak yang ada di mesin dan juga mengatasi performa mesin yang sudah hilang ataupun meningkatkan akselerasi dari mobil kalian. Nah, produk ini ya baiknya digunakan emang setelah ganti oli atau setiap 20.000 km dan setiap 5.000 km dapat kalian tambahkan. Produk ini tuh juga untuk 40 sampai 80 liter bensin. Nah, kandungannya ini ya, ini tuh ada pembersih deterjen kinerja tinggi, PIA polyetheramin dan juga PIBA. Nah, pembersihnya ini dapat membersihkan kotoran berbahaya di ruang bakar dan membantu mengembalikan performa di puncak. Cairan pelarut ini juga bahan aktifnya berkualitas tinggi. Ini juga dapat digabungkan dengan produk suplemen bahan bakar dari STP lainnya. Cara pakainya itu juga mudah guys. Nah, sekarang langsung aja gue tunjukin cara pakainya seperti apa sih. Nah guys, cara pakainya nih ya mudah banget. Kalian tinggal isi bensin mobil kalian. Nah setelah itu kalian tuang STP Complete Full System Cleaner kalian. Jadi nggak ribet loh penggunaannya. Nah setelah pemakaian kalian langsung dapat merasakan tenaga mobil kalian lebih bertenaga dan juga pastinya jadi lebih irit. Oke guys, jadi udah selesai nih gue menggunakan STP Complete Full System Cleaner. Nah ini satu botolnya itu ukurannya 155 ml dan kalian bisa menggunakan secara berkala. Ini aman banget buat digabungkan dengan zat suplemen bahan bakar lainnya yang dari STP. Dan enaknya ya kalau udah pakai Complete Full System Cleaner ini, kendaraan kalian juga bisa menjadi makin irit dan bertenaga. Oke guys, dan jangan lupa untuk cek Instagram @stp_indonesia dan juga cek websitenya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan sekarang kita lanjut yuk ke videonya. Yo oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini bersama Mas Baba lagi. Dan kali ini kita ngobrolin soal modifikasi Jazz. Dan ini tuh punya customer masnya ya? Iya, punya customer. Punya salah satu customer dari masnya nih. Nah ini berarti Honda Jazz yang GK5 ini kan? Iya, GK5 facelift nih. Oh oke. Nah awalnya ownernya ini punya konsep modif seperti apa sih mas? Ini kalau boleh tahu. Kebetulan pertama kali ketemu langsung dia kan cuman pasang indikator. Habis itu dia bertanya-tanya enaknya mau dibikin apa ya Jazz GK5. Terus saya kasih saran karena kan sekarang lagi zamannya racing look. Yeah. Dah mainan racing look aja biar cakep di daily use kayak gitu. Ya. Dan ya hitungannya buat harian juga nyaman-nyaman aja lah ya. Oke. Nah berarti hal yang diubah pertama tuh ya indikator dulu itu pasang indikator. Pertama kali ketemu tuh baru pasang indikator. Jadi semua masih standar. Oh indikator apa aja nih mas kalau yang terpasang di mobil ini nih? Indikator tuh ada indikator Brady, ada 4 biji tuh ya. Ada vacuum, volt, oil temp sama water temp. Oh oke. Kayak gitu tuh berarti ada adaptor yang dipasang lagi ya mas kayak gitu? Ada untuk oil temp sama water temp itu nanti ada tambahan adaptor. Ada tambahan adaptor ya. Oh oke. Nah setelah dari situ ya kasarannya kan habis diracunin ganti apa nih mas dia? Diracunin akhirnya dia gini aja katanya tadi mau racing look. Saya bilang kayak gitu sama ownernya. Gimana kalau kita mainan karbon gitu? Oke, boleh katanya mainan karbon apa aja yang diganti kayak gitu. Nah akhirnya karbon apa aja deh mas yang diganti nih di mobil ini? Pertama itu untuk karbon kap mesin sama spoiler dulu. Oke. Yang emang itu kayak gitu tuh ready gak sih mas? Apa mesti pre-order kalau mau bikin kayak gitu? Kadang pre-order, kadang ready. Tergantung stoknya berarti ya. Oke. Nah dari situ baru ke fender berarti, carbon fender. Fender itu malah terakhir. Ya. Oke. Setelah itu berarti apa nih? Bagasi belakang, bagasi karbon, terus interior. Oh interior kayak garnish-garnishnya gitu ya? Iya kayak panel-panelnya gitu yang kecil-kecil. Itu orinya langsung di karbon, jadi bukan ditempel. Oke. Terus cover spion, baru terakhir fender. Dan nah ini kan juga lampu depan yang sebelah kiri itu juga udah diganti karbon. Iya. Nah itu berarti kemarin bikin cetakan dulu, terus akhirnya lampu dilepas ganti karbon gitu. Iya, jadi untuk GK5 untuk yang facelift yang GK5 pokoknya 2014 kalau nggak salah ya sampai sekarang itu mata piceknya itu kita bikin cetakan. Jadi bukan orinya di custom tapi kita bikin cetakan dulu.
setelah dapat cetakan baru kita karbon kayak gitu. Oh, dan itu kan emang ada bolongan di tengahnya ya? Iya. Nah, itu buat udara, flow udara. Ya sebenarnya fungsinya buat flow udaranya biar angin segar tuh masuknya Ya. langsung ke sana. Oh, oke. Nah, kalau ini kan mungkin kalau yang part karbon kayak lain-lainnya udah lumayan umum. Nah, yang untuk di lampu ini kalau pesen itu harganya sekitar berapa? Harganya kisaran 2 juta. 2 juta untuk ya satu sisi doang. Iya, kayak satu gitu sisi. Ya, satu sisi doang. Oke. Nah, selanjutnya nih setelah part karbon apa lagi nih Mas mobil ini nih yang udah diubah? Untuk mobil ini yang udah diubah dari mungkin tambahan X-bar belakang, terus tambahan full exhaust. Exhaust udah full ya, dari depan sampai belakang udah diganti. Pakai merek apa dia? Mereknya Alpino. Oh, Alpino. Alpino full. Terus remapping juga udah. Oh, di mapping juga Iya. udah. Di bengkel mana nih? Kalau remapping di bengkel di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Oh, oke. Berarti mobil ya kalau kayak gitu dibawa ke sana ya? Ya, mobil dibawa ke sana nanti di remap ke sana langsung. Oh. Nah, selain remap ada lagi nggak Mas ubahannya untuk sektor mesin? Mungkin open filter atau mungkin dan lain-lainnya lah, settingan lainnya. Kalau untuk mesin sih cuman remap aja sih, Remap masih aja. standar kayak gitu. Oh. Karena basicnya Jazz GK5 itu yang saya tahu itu emang udah kenceng, remap aja udah kenceng kayak gitu loh. Untuk harian udah cukup Untuk gitu harian ya? udah cukup kayak gitu. Oh, nah kenapa beberapa kan kayak mobil Masnya sendiri juga remap nih Mas dibanding dengan pasang Dustech. Nah sebenarnya ada salah satu itu ada yang lebih baik atau sebenarnya sama aja cuma gimana ya? Mungkin budgetnya yang beda gitu. Kalau menurut saya sih, saya udah tanya bengkel-bengkel banyak kayak gitu. Jadi kalau untuk Dustech itu juga nggak jelek, remap juga nggak jelek. Sebenarnya sama-sama sih, sebenarnya sama-sama bagus. Cuman kalau remap itu kan cuman mappingnya sekali aja. Jadi mapping sekali itu udah dipakai itu. Kalau Dustech kan ada ininya, ada unit chipnya itu. Jadi nanti bisa disetting mau pakai pertama turbo atau pakai bensol atau pakai hariannya nanti dipakai pertalite atau apa kan bisa kayak gitu. Cuman mungkin ya karena budget juga bisa karena kan nggak murah sih kalau Dustech sama pasang sama dyno itu ya lumayan. Iya, lumayan juga. Iya. Nah, kalau habis remap itu sebenarnya baiknya juga dyno apa aman-aman aja nih kalau nggak dyno? Kalau remap itu yang bagusnya kan remap sekalian dyno. Jadi biar kita tahu torsinya berapa, HP-nya berapa, kita biar tahu. Yang benar seperti itu. Cuman karena kendala kalau di Jogja itu kan remappingnya nggak ada dyno, belum ada dyno. Mesti ke Solo apa Iya, ke Solo, di Solo ya? Jakarta, Surabaya kayak iya. gitu. Jadi ya kalau mau remap mau ada dyno ya mungkin lari ke sana. Cuman sekarang ini kebanyakan yang penting remap tok, yang penting udah ngerasain feeling aja sih, feeling aja udah cukup kayak gitu. Oh, udah cukup. Oke. Karena sekarang lagi gencar-gencar berat gitu. Ya. Berarti dengan remap pun juga bisa kayak gitu ya? Bisa Mas, cuman memang beda sih berat ataknya sama Dustech. Lebih kalem remap. Kalau remap itu kan mainnya dia kalau gas duduk itu emang ada bisa bunyi, tapi cuman kadang dar kayak gitu. Kalau jalan mungkin teral gitu. Tapi kalau untuk Dustech biasanya itu nanti bisa pakai loss control biasanya. Oh iya, loss control. Berat ataknya lebih dar gitu. Dan apinya biasanya biru. Warnanya biru, tapi kalau remap merah. Itu perbedaannya sih. Yang saya tahu. Nah, kalau untuk performa nih setelah di remap tuh kalau mungkin di data remapnya itu sebenarnya naiknya sekitar berapa sih, berapa HP? Kalau untuk bensin, kalau untuk mobil-mobil kayak gini sih mungkin berapa ya? Mungkin 5 sampai 10 HP mungkin kemungkinan segitu aja sih. Beda sama diesel, Mas. Diesel banyak. Diesel banyak kalau diesel. Oh, oke. Nah, selain sektor mesin nih dan karbon juga kalau kaki-kaki nih. Ini berarti speknya gimana Mas kalau kaki-kakinya? Kaki ini custom, beli per terus dipotong. Udah kayak gitu aja. Berarti per standar tetap disimpan. Per standar disimpan biar sewaktu-waktu ditandarin nanti bisa langsung dipasang. Kayak gitu. Oke. Nah, bannya ini pakai apa nih? Merek apa nih? Bannya dulu pernah saya pakein 123 Esek 2. Cuman sekarang tak suruh ganti 123. Oh, Esek 2 Campiro ya pokoknya. Campiro Esek 2 GT radial. GT radial. Nah, itu biasanya emang kalau mau main racing look di antara dua pilihan itu ya. Di antara dua pilihan itu, ya bener. Yang budgetnya terjangkau sama udah kotaknya dapat kalau orang bilang kayak gitu. Ya MITI jadinya. gitu. MITI fitment gitu. Nah,
Kalau spek velgnya nih, lebarnya berarti berapa nih? Kalau ini spek velgnya ini yang terakhir ini pakai CE28. Lebarnya 7, ET-nya 35. ET-nya 35. Oh. 35 kalau nggak 38, pokoknya antara itu. Oh. Jadi ada macam-macam sih Mas. Jadi CE28 itu ada yang ET-nya 38 atau 40, lebar 6,5. Jadi ini pas dapatnya yang lebarnya 7. Oh, biasa kan ada yang spek rare atau apa gitu juga kan Mas kalau ya, kayak gini. Kalau rare itu sebenarnya kan karena ini Mas, ori. Rare. Kalau ini kan bikinan Cina. Jadi kadang ada bikin Cina, Thailand kalau nggak Taiwan ya. Nah, itu nanti tuh kadang produksinya beda, jatuhnya ke sini udah beda kayak gitu. Dari ET-nya beda, lebarnya beda, padahal sama-sama lebarnya CE28 ya. kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau untuk kaki berarti cuma per doang nggak sama coilover berarti Enggak, ya? ini cuman cuman potong per aja. Potong per aja. Dan kalau untuk dibawa jalanan umum gini tetap nyaman-nyaman aja berarti ya Mas? Maksudnya nggak terlalu keras banget gitu ya? Iya, karena racing look itu kan bannya udah tebel kayak gitu kan, bannya pasti profilnya kan tebel. Iya. Jadi ya lebih enak kayak gitu loh. Kalau profil ban tebel emang ya makin empuk juga lah. Walaupun pernya keras tapi kan kebantu bannya kayak gitu. Bannya. Oh, oke. Nah, kalau untuk interior tadi Mas, selain part-part pemanis dan itu kan juga kayaknya jok nih juga udah racing nih. Iya. Nah, ini pakai merek apa nih? Kalau jok racing dia pakainya Brad Kuga carbon import, bukan ori Japan ya. Import. Karena ori Japan wah bisa dapat mobil lagi tuh. Iya, harganya udah bisa buat belanja yang lainnya. Iya, belanja lainnya. Kalau setir gitu-gitu berarti ini masih? Kalau setir ini masih ori. Masih ori ya? Masih original karena baru saya pesenin boskitnya. Karena boskit buat G5 ini emang agak susah Mas. Jadi nggak ada yang KW-KW. Jadi ori Japan. Ori Japan. Gitu. Oke. Nah, untuk ini kan juga udah pasang X-bar ya? Iya. Nah, untuk pemasangan X-bar atau C-bar tuh kadang sebenarnya seat belt belakang tuh jadi tetap bisa dipakai apa enggak sih? Masih bisa kepake, Mas. Itu jadi ya? itu nanti cuman ngelepas baut atas buat seat belt. Nah, nanti langsung dipasang lagi udah gitu aja. Jadi cuman minta bautnya itu kan panjang segini bautnya. Nah, itu nanti mungkin yang dudukannya masukin, bautnya dimasukin lagi sama seatbeltnya, dah gitu aja. Berarti nggak ngerusak ya? Nggak ngerusak. Kalau yang bawah itu baru nanti dia buka pilar. Plastik kan biasanya ada plastiknya covernya. Iya, kalau sibar nggak, sibar kan langsung gitu. Tapi kalau X-bar itu harus dilepas bawahnya. Iya, daripada dibolongin. Nanti biaya lagi, kayak mikirnya kan ke depannya gitu. Oke. Berarti kalau untuk di sektor engine dia juga udah pakai ini belum? Strut bar? Ini belum. Belum. Ini masih untuk dibilang kalau untuk mesin cuman remapping, dalamannya juga masih standar kok. Iya. Cuman mungkin tambahan ini sih, ya itu tadi. Cuma ya X-bar itu juga udah sangat membantu handlingnya jadi lebih baik udah, ya. Menurut saya udah Mas. Jadi emang beda sih antara pas kita pakai X-bar atau enggak itu beda. Iya. Pas belok gitu nanti beda. Jadi kadang kalau enggak kan limbung. Iya, gitu. Limbung. Nah, dan Masnya kan juga nggak cuma nyoba satu mobil kan, yang udah pasang X-bar. Jadi ya itulah mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah ngaruh apa enggak atau cuma buat fashion doang kan sebenarnya kayak gitu. Nah, ternyata emang ngebantu juga handling kalian jadi lebih rigid gitu. Kayak gitu. Nah, untuk menjadikan Jazz seperti ini nih Mas, kira-kira budget yang harus dipersiapkan nih berapa nih? Budgetnya kurang lebih bisa hampir 50 juta juga Mas. Hampir 50 juta juga ya. Jangan dilihat cuma dari penampilan, tapi karena ya mesin juga udah di remapping juga, dan ya yang nggak terlihat ya kaki-kaki, exhaust juga udah full system ya ini ya berarti. Full system kayak gitu. Nah, ini untuk bengkel-bengkel yang part-partnya ini ya berarti di tempatnya Mas ya? Iya, ini semua masuk dari bengkel saya. Untuk mesin saya ngelempar ke bengkel lain. Kalau untuk part karbon dan lain-lainnya dari aksesoris itu udah dari saya semua. Dari bengkel saya semua. Nah, ini kalau mau yang ngunjungin bengkelnya nih Mas, alamatnya di mana nih? Kalau untuk mau ngunjungin bengkel AB Autopart nanti bisa cek di IG, di situ nanti ada alamatnya, itu daerah Maguwarjo, atau nanti bisa lihat di Google Map, nanti ketik aja AB Autopart Racing Jogja. Itu nanti ada mapnya nanti di situ bengkel kita. Boleh tanya-tanya dulu, boleh DM dulu, boleh WA dulu, pokoknya untuk konsultasi itu kita gratis lah, pokoknya kita sharing bersama, kita belajar bersama, pokoknya sama-sama seneng aja lah. Gitu. Berarti kapan-kapan boleh nih Mas main ke bengkelnya bikin video? Boleh nanti
silakan bikin video, grebek lah nggak apa-apa. Iya, terserah, gerbek kayak gitu kan gitu. ya. Oh, oke. So, itu aja mungkin untuk video kali ini. Thank you banget Oke, ya, Mas, sama-sama, udah sharing Mas. juga, dan semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi referensi buat modif Honda Jazz kalian. Dan kalau mau nanya-nanya soal partnya, kalian bisa langsung aja nanti linknya gue cantumin di deskripsi dan juga IG-nya ada di sini. So, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.